Ya, sekarang aku lagi di kantor Ahmad Rifai Partner. Hari ini kita mau wawancara dua pengacara muda yang nanti akan kita undang ke ruangan ini untuk menjelaskan kisi-kisi menjadi pengacara, suka dan dukanya dan lain-lain. Nanti kita undang, mungkin sekarang di dalam masih bekerja, mungkin sebentar pada saat jam istirahat kita ajak ke sini untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ruli Rizal. Saya ditemani oleh dua pengacara cantik nih. Yuk kita kenalan ya. Mulai yang dari yang baju hitam nih, coba perkenalkan. Halo semuanya, nama saya Zevanya Claudia Vicenza, usia saya 23 tahun. Saya lulusan dari Unika Atmajaya Jakarta. Saya mengambil Fakultas Hukum, Peminatan Hukum Perdata, dan saat ini saya bekerja di law firm Ahmad Rifai Partner di Kuningan. Ya, berarti nama panggilnya Claudia ya? Iya, betul. Ya, sekarang? Halo, nama saya Jihan Cynthia Yasmin. Saya lulusan Fakultas Hukum Unika Atmajaya di Semanggi. Spesialisasi saya di hukum pidana. Umur saya 24 tahun. Saat ini saya bekerja di Ahmad Rifai Partner. Tuh, berarti kan masih muda-muda, rata-rata ada yang 23, ada yang 24, hampir baru lulus sarjana hukum dari Atmajaya ya, keduanya ya? Iya. Nah, saat ini mereka berdua juga sudah bekerja di kantor Ahmad Rifai Partner. Nah, banyak nih aku mau tanya-tanya nih baik sama Claudia dan Jihan. Saat ini ya di tahun 2020 ini mulai 5 tahun ke belakang memang banyak sekali ya peminat-peminat yang ingin jadi pengacara. Oke. Tentunya nih ya, jadi sosok seorang pengacara, khususnya yang pengacara muda nih, itu kan nggak gampang tuh, nggak semudah ngebalikan telapak tangan tiba-tiba sarjana hukum, tiba-tiba langsung jadi pengacara, kan enggak ya? Iya. Nah, pastinya ada beberapa tahap, ada beberapa proses untuk menjadi seorang pengacara. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian berdua nih, apa aja sih tahap-tahap atau proses yang harus dilewati untuk menjadi pengacara sampai dengan saat ini nih kalian bisa bekerja di kantor hukum nih? Gimana nih menurut Claudia? Pertama-tama udah pasti ya kuliah jurusan hukum ya, itu udah pasti. Oke. Sarjana hukum, lulus dari sarjana hukum sebaiknya nggak langsung diem di rumah atau malas-malasan, tapi kita membawa diri kita untuk mempelajari hal baru, contohnya magang gitu loh. Di dalam kuliah juga kan kita diajarkan untuk magang. Oke. Nah, magang itu kan membantu kita mengeksplor diri, jadinya ngerti juga gitu loh, nggak cuman ngerti secara teori tapi praktek. Terus yang selanjutnya saya ikut PKPA, lalu ujian profesi advokat. Oke. Puji Tuhan udah lulus. Udah lulus. Nah, kemudian setelah PKPA itu ada proses lagi nggak sih? Setelah PKPA? Iya. Apa bisa langsung jadi pengacara tuh? Oh enggak, tadi yang saya bilang, kan tadi saya sudah sempat singgung kalau udah kelar PKPA kita harus ikut ujian profesi advokat. Baru setelah kita dinyatakan lulus kita baru boleh disumpah menjadi advokat. Oke, berarti pertama syaratnya harus sarjana hukum, yang kedua harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA tadi, kemudian harus ikut ujian profesi advokat, kemudian harus disumpah nih ya, harus disumpah dulu nih. Disumpah itu berarti Jihan atau Claudia ini udah disumpah belum nih? Belum. Kan usia saya masih 23 tahun. Karena kalau disumpah itu harus umur minimalnya 25 tahun. Oke, berarti kalau untuk syarat disumpah umurnya harus 25 tahun. Dan harus menjalani magang selama 2 tahun dulu. Magang selama 2 tahun tuh. Jadi catat ya tadi, harus magang selama 2 tahun, kemudian harus ikut ujian PKPA, ya, kemudian juga pastinya harus disumpah. Jadi kalau belum disumpah berarti belum dapat kartu ya, belum dapat kartunya ya. Oke, belum bisa beracara. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Jihan, aku rasa sama lah, kalian satu angkatan berarti di Pradi ya. Untuk Jihan, kira-kira kalau seandainya ada orang nih teman-teman nih
yang udah sarjana hukum, kemudian dia ikut PKPA, kemudian kan dia merasa gue bisa lulus nggak nih ya ikut UPA ujian. Nah, kira-kira menurut Jihan apa nih kira-kira kisi-kisi supaya orang nih bisa lulus nih kayak kalian nih, lulus dengan mudah nih gitu. Apa aja sih kisi-kisi soalnya, apa aja yang harus dipelajari, apa aja persiapannya? Coba Jihan jelasin. Kalau saya sih waktu itu sebelum ikut ujian bener-bener belajar banget. Jadi saya waktu itu beli buku latihan soal PKPA ujian latihan soal ujian UPA profesi advokat. Itu banyak kok di Gramedia, di toko-toko buku tuh ada banyak pokoknya, dan macem-macem banget buku-bukunya. Jadi boleh itu untuk dijadiin pembelajaran. Jadi kayak kalian beli terus kalian coba isi segala macam. Karena dulu waktu pas mau ikut sebelum UPA itu benar-benar belajar dan benar-benar isi, benar-benar latihan. Kayak soal esai itu kan soal PG itu kan banyak semua materi, ada hukum pidana, hukum acara pidana, ada hukum perdata, hukum acara perdata. Jadi semua di dalam buku latihan itu tuh ada. Dan kalau esai itu kan tentang buat surat kuasa, kalau nggak buat surat gugatan kan. Nah itu juga ada esainya. Terus juga sebelum itu aku latihan nulis, karena kan nanti pas ujian itu harus ada waktunya, ada waktu untuk ngerjainnya. Jadi sebelumnya latihan nulis berapa waktunya nih, bisa nggak nih waktunya itu di deadline gitu loh. Oh, ada waktunya, jadi harus terlatih ya, nulis cepat, kemudian rapi juga. Tadi udah dijelasin juga bahwa ada materi pidana, perdata, mungkin ada tata usaha negara, hampir semua cakupan materi atau pelajaran hukum tuh ada ya, termasuk Claudia juga Nasrani ya. Berarti pertanyaan saya ke Claudia, ada nggak sih ujian UPA itu ya? Dia bahas tentang waris Islam, hukum Islam. Terus gimana sih Claudia mengatasi itu? Kalau di ujian profesi advokat tentunya udah pasti ada waris Islam. Iya. Karena kan mayoritas juga umat Muslim di Indonesia. Kalau saya menghadapinya ya saya pelajari, mau nggak mau tetap harus dipelajari. Bukan berarti itu tentang ajaran agama Islam langsung saya jauhin gitu loh. Toh itu juga menambah informasi buat saya, ilmu juga ke depannya. Oke. Terus berarti sekarang belum disumpah ya, belum ada kartu advokat ya, walaupun sudah lulus, tinggal nunggu proses sumpahnya aja, kemudian dapat kartu baru bisa beracara. Nah, kalian kan udah hampir 2 tahun atau berapa lama nih di kantor Ahmad Rifai ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, berarti ya masa magang itu udah mau selesai. Perlu tambahan sedikit nih, jadi Pradi khususnya sekarang itu merubah sistem magang nih. Biasanya kalau dulu itu memang harus magang selama 2 tahun. Tapi sekarang Pradi itu mempermudah. Magang 2 tahun itu dihitung sejak kita lulus sarjana, itu sudah dihitung. Tapi tetap ya, untuk menjadi pengacara harus magang ya, harus benar-benar tahu ya prakteknya segala macam. Nah, sekarang kalian bisa ceritakan nggak apa aja sih yang kalian dapat pada saat kalian magang di kantor pengacara nih? Apakah kalian ikut sidang ataukah kalian membuat surat-surat? Coba bisa kalian jelaskan supaya kita berbagi ilmu buat adik-adik atau teman yang ingin jadi pengacara nih. Boleh, siapa aja? Kalau ini pribadi ya? Atau kalau saya pribadi selama saya magang di ARP, singkatan kantornya, banyak banget tentunya, nggak cuman dari segi pendidikan saya dapat, tapi saya juga dapat koneksi gitu loh. Maksudnya saya juga jadi banyak kenal banyak orang di sini, nggak cuman Jihan doang. Awalnya kan tadi saya kenal cuman Jihan, tapi kan saya jadi kenal banyak orang. Dan selama saya magang juga saya ikut andil di dalam beberapa kasus. Saya mengerjakan surat kuasa, memori kasasi, terus saya juga ikut dalam persidangan. Walaupun saya belum disumpah, tapi ternyata di kantor ini tuh memperbolehkan anak magang untuk ikut bersidang gitu. Jadi nggak
serta merta dibiarin aja, cuman dapat ilmu tok, tapi kita diajar untuk ikut dalam persidangan. Jadi prakteknya dapat. Oke. Kalau Jihan mau tambahin? Ya nambahin sedikit. Ya benar, praktek dapat, terus pengalaman juga, pengalaman dari buat surat-surat, ngedraft, terus bantu-bantu lawyer senior gitu Oke. sih. Oke, jadi fungsi magang itu digarisbawahi bahwa mereka juga secara langsung tuh praktek di lapangan. Bagaimana sih proses-proses sidang, kemudian baik di luar persidangan bagaimana mempersiapkan surat kuasa, bikin surat gugatan, jawaban, replik, duplik, masih banyak nanti yang mereka pelajari. Jadi pada intinya, walaupun umur 24 tahun itu belum disumpah oleh pengadilan tinggi ya, sesuai domisili, mereka juga diperbolehkan bersidang. Namun ada namun nih, sifatnya mereka pasif. Tapi di balik itu semua, ya mereka aktif untuk membantu, kasih masukan, kemudian bikin ngedraft surat juga itu aktif. Hanya di persidangan aja sifatnya pasif, karena memang aturan dalam undang-undangnya mengatur umur 25 baru mereka bisa menjadi pengacara. Berarti 1 tahun lagi nih ya, 1 tahun. Nah, jadi itulah cerita singkat dari sahabat kita Claudia dan Jihan, kisi-kisi atau proses atau maupun syarat untuk menjadi pengacara tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh mereka, baik suka dukanya, kemudian prosesnya di lapangannya seperti apa, sudah dijelaskan semua nih sama mereka berdua. Jadi mungkin kedepannya untuk teman-teman semua yang mau jadi pengacara bisa baca undang-undangnya, bisa baca juga, cari di internet juga banyak informasi tentang pengacara. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat ya, khususnya untuk bagi teman-teman yang jadi pengacara. Ada masukan dari kalian untuk teman-teman kita nih yang mau jadi pengacara nih? Apa sih masukan dari kalian? Masukannya, kalian yang pengen banget jadi lawyer tetap semangat, belajar terus belajar makin giat, terus ikutin yang tadi Kak Claudia bilang, masuk jurusan hukum, habis itu ambil PKPA, ikut ujian, lalu baru sumpah. Oke. Ya, jadi itulah ya sebelum cerita dari Jihan sama Claudia. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung nanti komen ya. Mungkin nanti bisa dijawab langsung oleh Jihan atau Claudia, atau maupun saya akan menjawab secara langsung. Oh iya, jangan lupa nih, mereka berdua juga punya Instagram, punya YouTube channel. Claudia apa Instagramnya, apa YouTube channelnya, nanti kita tulis di sini. Bawah. Oh, Instagram aja kali dulu ya. Yeah. Instagramnya Claudia VCNZA. VCNZA. Oke. VCNZA disingkat. Ada YouTube channel? YouTube channel ada, tapi just for fun, Pak. Oke. Untuk Jihan? Kalau Instagram saya Jihan C. Yasmin, nanti ditulis di bawah. Oh ya, satu lagi, saya punya buku KUHP Nasional, catatan 4 dekade perjuangan turut mengawal terwujudnya KUHP ini. Ya, karangan Prof. Muladi SH. Nah, yang dulu kita punya KUHP yang sering kita baca nih untuk anak-anak Fakultas Hukum khususnya, ya. KUHP ini bagaimana proses pembuatannya, pengawalannya, kemudian segalanya itu ditulis oleh Prof. Dr. Muladi SH dalam buku ini. Dan teman-teman Fakultas Hukum boleh untuk cari tahu tentang buku ini baik di internet maupun di toko buku. Ya udah, kalau gitu segini aja cerita-cerita kita tentang hukum ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak, dan jangan lupa nih ya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, terus dia balik Komen. Comment down below. Oke, ya. Share juga ke teman-teman kalian Oke. tentang hukum. Tentang hukum. Pokoknya nanti di channel YouTube ini kita bahas seluruh permasalahan hukum, jalan keluar atau cara mengatasinya juga akan kita share di channel ini. Oke, terima kasih banyak untuk Jihan, terima kasih banyak untuk Claudia. Sama-sama. Oke. Terima kasih, salam untuk semua. Bye.